tidak adil adalah bagian dari spesies kekerasan. Jeremy Bentham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan kami dari tim Syamsuddin Prawira Negara. Saya Usma Ida selaku pembicara pertama yang akan menyampaikan opening statement dan closing statement yang bersifat netral pada mosi perdebatan kita kali ini. Adapun kedua rekan saya, Nur Mishwari selaku pembicara kedua yang bertindak sebagai pihak pro, dan Muhammad Andri Alfian selaku pembicara ketiga yang bertindak sebagai pihak kontra. Adapun status mosi perdebatan kita kali ini yaitu urgensi penggunaan senjata militer AWS dalam konflik bersenjata internasional. Dewan Juri yang terhormat, sebelum memasuki perdebatan kita kali ini, perkenankanlah saya untuk menguraikan latar belakang lahirnya mosi perdebatan kita kali ini demi terciptanya perdebatan yang konseptual, akademis, dan komprehensif. Dewan Juri yang terhormat, lahirnya mosi perdebatan kita kali ini berakar pada perkembangan zaman yang berakibat pada perubahan dalam segala aspek kehidupan, mulai dari aspek ekonomi, politik, hukum, dan perkembangan teknologi persenjataan dalam suatu negara. Dalam perkembangannya, setiap negara berusaha untuk mengembangkan teknologi persenjataannya dan menciptakan serta melumpuhkan negara lawan yang berusaha mengganggu kedaulatan negara tersebut. Perkembangan teknologi persenjataan telah sampai pada titik di mana senjata dapat menentukan dan mengeksekusi targetnya sendiri. Hal tersebut dipandang perlu untuk membangun suatu sistem persenjataan yang bersifat otomatis dan tidak memerlukan peran manusia sebagaimana yang pernah dikemukakan oleh Martin van Creeveld yang mengidentifikasikan pembabakan sejarah persenjataan ke dalam 4 fase, yaitu Age of Tools, Age of Machine, Age of System, dan Age of Automation. Ejawantah dari Age of Automation itulah yang kemudian dikenal dengan Autonomous Weapon System. Dewan Juri yang terhormat, untuk memberikan limitasi dalam perdebatan kita kali ini, maka perlu diketahui definisi dari Autonomous Weapon System itu sendiri. Menurut The American Society of International Law, Autonomous Weapon System adalah sebuah sistem senjata yang sekali diaktifkan dapat memilih dan menentukan sasaran tanpa ada intervensi lebih lanjut oleh manusia. AWS dapat dikatakan sebagai agent independen dalam peperangan karena ia dapat bertindak sendiri dengan sangat meminimalisir dan bahkan secara perlahan meniadakan keterlibatan manusia jika digunakan. Hingga saat ini, berbagai negara telah mengembangkan teknologi AWS dengan ciri khasnya sendiri, seperti Korea Selatan yang memanfaatkan AWS ini sebagai robot penjaga di zona demilitarisasi Korea bernama SGR-A1 yang memiliki kemampuan untuk mendeteksi dan memilih target serta dapat merespon ancaman dengan kekuatan yang mematikan maupun tidak tergantung pada keadaan saat itu. Negara Amerika juga menggunakan AWS melalui pesawat tanpa awak atau drone yang bersifat semi-otonomous, the X-47B, yang memiliki kemampuan untuk melakukan lepas landas dan mendarat tanpa adanya campur tangan dari manusia. Sistem ini memungkinkan drone untuk terbang dan menjalankan misi yang sudah diprogram sebelumnya, lalu kembali ke tempat semula hanya dengan mouse click from its mission operator. Berbeda dengan teknologi lainnya, operator dalam hal ini hanya mengontrol drone tersebut, bukan menerbangkan drone tersebut. Dewan Juri yang terhormat, pihak yang memandang bahwa hadirnya AWS justru akan menjadi pedang bermata dua yang memiliki dampak positif karena semua kecanggihan yang ditawarkan teknologi AWS. Namun, di sisi lain, AWS dinilai membawa dampak negatif yang akan sangat merugikan manusia. Hal yang kemudian menjadi pertanyaan Dewan Juri yang terhormat, apakah penggunaan AWS dalam konflik bersenjata internasional sudah tepat? Atau justru sebaliknya, untuk memberikan sumbangsi pemikiran terhadap penggunaan senjata militer AWS dalam konflik bersenjata internasional, maka berikut saya persembahkan perdebatan yang konseptual, akademis, dan komprehensif. Hukum tidak memberikan ketidakadilan kepada siapapun dan tidak melakukan kesalahan kepada siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat,
perkembangan teknologi yang semakin pesat telah memberikan pengaruh yang besar termasuk pada aspek pertahanan dalam suatu negara. Salah satu yang menjadi sorotan ialah penggunaan senjata militer AWS atau Autonomous Weapon Systems. AWS sendiri adalah salah satu senjata paling efektif yang pernah dibuat oleh manusia untuk digunakan dalam medan pertempuran. Hal ini dikarenakan dalam pengoperasiannya senjata militer AWS telah dilengkapi dengan Artificial Intelligence. Menurut laporan dari Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights bahwa penggunaan AWS yang dilengkapi dengan Artificial Intelligence akan memberikan keunggulan tersendiri dalam penggunaannya, di mana senjata ini mempunyai fleksibilitas yang tinggi, kecepatan yang luar biasa, dan akurasi yang tinggi dalam pengambilan keputusan, sehingga dengan mengganti manusia dengan teknologi robot akan meminimalisir jumlah korban yang tidak perlu atau unnecessary. Silahkan. Dewan juri yang terhormat, ketika pihak pro mendalilkan bahwa penggunaan senjata AWS mampu meminimalisir jumlah korban yang tidak perlu dalam konflik bersenjata internasional, timbul pertanyaan mendasar, apakah pihak pro dapat menjamin bahwa penggunaan senjata AWS mampu meminimalisir terjadinya salah sasaran dalam konflik bersenjata internasional? Les salute to people as la supreme law. Hukum tertinggi adalah perlindungan bagi masyarakat. Dewan juri yang terhormat, pertanyaan dan tantangan dari pihak kontra saya terima dengan senang hati. Sebagaimana telah saya sampaikan sebelumnya bahwa senjata AWS memiliki fleksibilitas yang tinggi, kecepatan yang luar biasa dalam mendeteksi target, dan akurasi yang tinggi dalam pengambilan keputusan. Hal tersebut dikarenakan adanya 3 komponen penting yang dimiliki senjata AWS, yakni yang pertama, sistem sensor yang berfungsi memperoleh gambar, data, informasi lain di zona target dalam bentuk digital. Kedua, komputer yang berfungsi memproses gambar atau data yang diperoleh, kemudian mendeteksi, mengenali, atau mengidentifikasi target berdasarkan karakteristik gambar dan karakteristik target. Ketiga, senjata yang berfungsi melaksanakan keputusan yang diambil oleh komputer untuk meluncurkan serangan ke sasaran tertentu dari target potensial berdasarkan karakteristik target yang telah ditentukan oleh manusia. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, kekhawatiran terjadinya salah sasaran dalam konflik bersenjata internasional dapat diminimalisir sebab AWS telah dilengkapi dengan sistem yang canggih. Silahkan. Dewan juri yang terhormat, berdasarkan fakta yang ada, penggunaan senjata AWS pada beberapa negara seperti Yaman, Irak, Suriah, dan Afghanistan telah menelan banyak korban. Hal ini menegaskan bahwa pihak pro tidak mampu membuktikan apa yang ia dalilkan. Errare humanum est turpe in errore perseverare. Membuat kekeliruan adalah hal yang manusiawi, namun tidak dengan mempertahankannya secara terus-menerus. Dewan juri yang terhormat, saya pun tidak menampik fakta-fakta yang ada, namun perlu dipahami bahwa penggunaan senjata AWS dalam konflik bersenjata harus berdasar pada standar penilaian Convention on Conventional Weapons. Pertanyaannya sederhana, apakah penggunaan senjata AWS yang dikemukakan pihak kontra telah memenuhi standar penilaian Convention on Conventional Weapons? Kemudian, standar pengoperasiannya seperti apa? Sementara penggunaan AWS belum memiliki aturan yang jelas, sehingga membutuhkan standar penggunaan dalam bentuk regulasi yang akan saya jelaskan pada tataran solusi. Sementara dalam beberapa kasus penggunaan senjata yang menggunakan intervensi manusia juga menelan banyak korban dan melanggar Konvensi Jenewa 1949 tentang perlindungan orang-orang sipil dalam waktu peperangan. Contohnya, penembakan terhadap tenaga medis di Palestina oleh militer Israel pada tahun 2018. Selain dari itu, menurut laporan dari Al-Arabi pada tahun 2019, terdapat 60 kasus penembakan terhadap wartawan dalam konflik bersenjata dan masih banyak lagi kasus-kasus yang lain. Data tersebut membuktikan bahwa sekalipun senjata didasarkan pada intervensi manusia, tetapi kasus salah sasaran masih tetap terjadi. Oleh karena itu, penggunaan senjata AWS menjadi solusi yang solutif atas permasalahan tersebut. Silahkan. Dewan juri yang terhormat, dalam pasal 35 ayat 2 Additional Protocol 1 tahun 1997 telah mendudukan prinsip-prinsip dalam pertempuran. Salah satu prinsipnya yakni prinsip pembeda. Pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin penggunaan senjata AWS mampu melaksanakan prinsip pembeda tersebut? Dewan juri yang terhormat, untuk menjawab pertanyaan dari pihak kontra, marilah kita melihat pengembangan senjata AWS yang dilakukan oleh Amerika Serikat, Prancis, Inggris, dan Rusia dengan menggunakan sistem visual augmented atau kemampuan sensorik dan sistem meaningful human control, di mana fungsi dari kedua sistem tersebut dapat membedakan antar kombatan dan masyarakat sipil di lingkungan yang kompleks.
sehingga senjata AWS dapat membedakan target sekaligus melaksanakan prinsip pembeda yang ditanyakan oleh pihak kontra. Melanjutkan argumentasi Dewan Juri yang terhormat, setidaknya terdapat 3 alasan untuk mendukung mosi perdebatan kita kali ini. Pertama, penggunaan senjata AWS memberikan keuntungan militer seperti kecepatan tindakan dan koordinasi, fleksibilitas yang tinggi, dan akurasi yang tinggi dalam menentukan target. Yang kedua, penggunaan senjata AWS dapat meminimalisir korban militer dan masyarakat sipil karena konflik bersenjata. Dan ketiga, penggunaan senjata AWS akan memperkuat sistem pertahanan suatu negara. Berdasarkan beberapa konstruksi argumentasi yang telah saya paparkan, maka perkenankanlah saya untuk memberikan solusi terhadap mosi perdebatan kita kali ini sebagai bentuk lex semper debit remedium, bahwa hukum selalu memberi obat. Pertama, pengembangan senjata militer AWS harus diselaraskan dengan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional, yakni prinsip jus et bellum, clausa martins, dan norma-norma yang ada agar memenuhi standar penilaian Convention on Conventional Weapon. Yang kedua, merekonstruksi kerangka hukum eksistensi senjata militer AWS dalam hukum internasional dengan susunan bagian pertama, mengatur batasan penggunaan senjata AWS oleh negara. Bagian kedua, mengatur penyesuaian dengan senjata-senjata terlarang. Bagian ketiga, mengatur jenis-jenis target yang disesuaikan dengan hukum humaniter internasional. Bagian keempat, mengatur pengoperasian senjata AWS yang disesuaikan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Sekian dan terima kasih. Hukum tidak memanusiakan manusia yang tidak manusiawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, secara yuridis dalam pasal 35 ayat 2 Additional Protocol 1 tahun 1997 telah mendudukan prinsip-prinsip dalam pertempuran sebagai pedoman dasar dalam pertempuran, yakni prinsip pembeda, prinsip kehati-hatian, prinsip kemanusiaan, dan prinsip proporsionalitas. Namun Dewan Juri yang terhormat, senjata AWS tidak memberikan jaminan, bahkan justru bertentangan dengan prinsip-prinsip pertempuran. Hal ini disebabkan karena minimnya, bahkan justru tidak adanya keterlibatan manusia dalam mengontrol penggunaan senjata AWS, sehingga berpotensi terjadinya salah sasaran terhadap masyarakat sipil ataupun objek sipil. Hal ini pun telah diamini oleh Rifki Muna selaku peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang menyatakan bahwa teknologi AWS bersifat kontroversial sebab penggunaan AWS yang melepaskan kontrol manusia berisiko secara substantif dari sisi kemanusiaan, seperti terjadinya salah target terhadap masyarakat sipil termasuk wanita, anak-anak, tenaga medis, jurnalis, dan sebagainya, sehingga penggunaan AWS merupakan suatu bentuk pencederaan terhadap prinsip kemanusiaan dan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional. Silakan saudaraku. Dewan Juri yang terhormat, argumentasi yang dipaparkan pihak kontra hanyalah argumentasi yang bersifat asumtif sebab tidak diimbangi dengan bukti yang konkret. Pada dasarnya, kekhawatiran dari pihak kontra dapat diselesaikan dengan cara mengembangkan dan meningkatkan artificial intelligence dari AWS itu sendiri, sehingga kesalahan atas penggunaan AWS dapat diminimalisir. Cum et sunt testimonia rerum quid opus est verbis. Ketika fakta dan data telah terang benderang, apalah gunanya kata-kata? Dewan Juri yang terhormat, izinkanlah saya untuk membuktikan argumentasi yang telah saya paparkan sebelumnya dengan data-data yang lebih komprehensif, sekaligus membuktikan bahwa argumentasi dari pihak perlah yang bersifat asumtif. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan data dari Research and Operational on Technology and Society yang menyatakan bahwa terdapat beberapa senjata AWS yang telah dikembangkan artificial intelligence tetapi justru mengalami kegagalan. Contohnya saja drone militer tanpa awak yang pada faktanya telah dikembangkan artificial intelligence ataupun kecerdasan buatannya dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Namun hal tersebut belum mampu meminimalisir risiko terjadinya salah sasaran terhadap masyarakat sipil. Bahkan menurut Reuters pada tahun 2019 yang mencatat bahwa drone militer dengan sistem AWS milik Amerika Serikat yang berada di Yaman, Pakistan, Afghanistan, Suriah, dan Irak telah menelan banyak korban yang tak berdosa. Bahkan tercatat telah menewaskan 30 petani di Afghanistan. Sehingga berdasarkan data dan fakta tersebut sejatinya telah menegaskan bahwa sekalipun senjata AWS telah dikembangkan namun tidak mampu memberikan jaminan terhadap terjadinya salah sasaran terhadap masyarakat sipil. Silakan saudaraku. Dewan Juri yang terhormat, nampaknya pihak kontra tidak memahami bahwa saat ini telah ada Convention on Conventional Weapon yang berfungsi meninjau kelayakan senjata terbaru yang berdasar pada aspek
kemanusiaan, serta adanya International Criminal Court yang berfungsi untuk mengadili permasalahan yang dikhawatirkan oleh pihak kontra sedari tadi. Dewan Juri yang terhormat, perlu dipahami bahwa penggunaan senjata AWS tidak memberikan jaminan dan kepastian atas siapa yang akuntabel dan bertanggung jawab atas pelanggaran hukum perang atau konflik bersenjata yang diakibatkan penggunaan senjata AWS. Menurut United States Department of Defense dan Human Rights Watch yang menyatakan bahwa karakteristik senjata AWS tidak sesuai dengan makna automatic system, yang menyatakan bahwa tindakan apapun yang dilakukan oleh mesin tidak seharusnya mengambil keputusan dan tindakan sendiri, sebab tidak adanya pertanggungjawaban ataupun jaminan pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukan oleh mesin tersebut. Silakan saudaraku. Dewan Juri yang terhormat, perlu dipahami bahwa pelaksanaan perang atau konflik bersenjata merupakan tanggung jawab negara yang bersangkutan, sebab subjek hukum saat melakukan perbuatan hukum, dalam hal ini perang dan konflik bersenjata, mengatasnamakan negara, sehingga ketika terjadi pelanggaran maka negaralah yang harusnya bertanggung jawab. Dewan Juri yang terhormat, salah konsep, salah kesimpulan. Nampaknya pihak pro tidak memperhatikan limitasi definisi yang telah dipaparkan oleh pembicara pertama sebelumnya, bahwa senjata AWS dapat menentukan sendiri targetnya dan melakukan tindakan dalam konflik bersenjata tanpa adanya intervensi manusia. Sementara fungsi-fungsi yang dijalankan oleh senjata AWS merupakan perbuatan hukum yang seharusnya dijalankan oleh subjek hukum internasional. Pertanyaannya sederhana, Dewan Juri yang terhormat, apakah senjata AWS termasuk subjek hukum internasional sehingga dapat dibebani pertanggungjawaban? Tentu tidak, Dewan Juri yang terhormat. Melanjutkan argumentasi saya, menurut Human Rights Watch dan Klinik Hak Asasi Manusia di Harvard Law School menyatakan bahwa senjata AWS gagal memenuhi dua aspek prasyarat yang diwajibkan dalam klausul Martens, yakni prinsip-prinsip kemanusiaan dan prinsip hati nurani publik. Bahkan menurut Human Rights Watch pada tahun 2012 tercatat 30 negara yang melarang pengembangan dan penggunaan senjata AWS, hingga muncul gelombang campaign to stop killers robot seperti Argentina, Irak, Brasil, dan Kolombia. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, menurut data dari Ipsos Global pada tahun 2018 yang menyatakan bahwa terdapat 61% orang dari 26 negara yang menentang senjata AWS. Beberapa orang tersebut menyatakan penolakannya setelah menyadari bahwa senjata AWS melanggar batas moral dan tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam aspek kemanusiaan. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, setidaknya ada 3 pertimbangan utama untuk menolak penggunaan senjata militer AWS dalam konflik bersenjata internasional, yakni yang pertama, senjata militer AWS mencederai nilai-nilai kemanusiaan dan hukum humaniter internasional, sebab tidak dapat membedakan antara kombatan dan masyarakat sipil. Yang kedua, penggunaan senjata militer AWS dapat meningkatkan pelanggaran etika dan moral dalam tataran hukum internasional. Dan yang ketiga, senjata AWS tidak memiliki tingkat intervensi manusia yang cukup, sehingga dapat menimbulkan ancaman yang nyata apabila senjata militer AWS mengalami kegagalan dalam pengoperasiannya. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, penggunaan senjata AWS harus dilarang atas dasar kemanusiaan, serta penggunaan senjata dalam konflik bersenjata internasional harus menitik beratkan pada peran manusia sebagai individu dan subjek hukum internasional. Sekian dan terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, tibalah kita pada akhir perdebatan. Setidaknya terdapat 2 argumentasi utama yang dibangun oleh tim pro dalam menyetujui mosi perdebatan kita kali ini, yaitu yang pertama, penggunaan senjata AWS memberikan keuntungan militer seperti kecepatan tindakan dan koordinasi, fleksibilitas yang tinggi dan akurasi tinggi dalam menentukan target yang akan memperkuat pertahanan suatu negara. Dan yang kedua, penggunaan senjata AWS dapat meminimalisir korban militer dan masyarakat sipil dalam konflik bersenjata. Untuk memperkuat argumentasinya, pihak pro memberikan gagasan, yaitu pengembangan senjata militer AWS harus diselaraskan dengan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional, serta membentuk regulasi atas legalitas penggunaan senjata AWS dalam hukum internasional. Sedangkan di sisi lain, pihak kontra tidak menyetujui mosi perdebatan kita kali ini dengan alasan yang pertama, senjata militer AWS mencederai nilai-nilai kemanusiaan dan hukum humaniter internasional. Yang kedua, penggunaan senjata militer AWS berpotensi meningkatkan pelanggaran etika dan moral.
dalam tataran hukum internasional. Oleh karena itu, pihak kontra menolak penggunaan senjata militer AWS dalam konflik bersenjata internasional dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan serta merekomendasikan untuk menggunakan senjata dengan intervensi manusia demi keselamatan, keamanan, dan kemaslahatan. Dewan Juri yang terhormat, perkenankanlah saya menutup perdebatan ini dengan kutipan dari Hideki Tejo bahwa keadilan tidak ada hubungannya dengan pemenang dan negara yang kalah, tetapi harus menjadi standar moral yang dapat disetujui oleh semua orang di dunia. Sebab bangsa yang maju bukanlah bangsa yang memiliki peradaban kekinian, melainkan bangsa yang mampu menempatkan martabat manusia di atas segalanya. Sekian dan terima kasih. Salam konstitusi.